Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali kita membaca kitab Al-Mustafad ala Lum'atil I'tiqad. Syekh Al-Qusair mengatakan, qauluhu bila haddin wala ghayatin. Perkataan Imam Ahmad bila haddin wala ghayatin, tanpa batasan dan tanpa ujung. Al-muradu maksudnya bila haddin na'lamuhu, bila haddin na'lamuhu nahnu wala ghayatin natawahhamuha. Tanpa kita menetapkan suatu batas bagi Allah Subhanahu wa taala yang kita ketahui, dan juga tanpa menetapkan suatu ujung bagi Allah Subhanahu wa taala natawahhamuha yang kita sangkakan. Ya, artinya kita tidak menetapkan batasan-batasan untuk Allah karena kita tidak mengetahuinya. Ma imanina jazimina anna Allah Ta'ala 'alin 'ala jami'i makhluqatihi. Namun demikian kita tetap mengimani dengan jazimi, dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah Ta'ala itu maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Wa annahu ta'ala mustawin ala arsyihi fawqa samawatihi wa jami'i makhluqatihi. Dan kita mengimani dengan yakin bahwasanya Allah Ta'ala mustawin, beristiwa. Ya, istiwa secara bahasa artinya ala wartafa'a. Ya, berada tinggi di atas sesuatu. Ya, itu mana istiwa. Ya, walaupun sering diterjemahkan bersemayam, namun ini terjemahan yang kurang tepat. Ya. Istiwa artinya berada di atas sesuatu. Tinggi berada di atas sesuatu. Allah Ta'ala beristiwa ala arsyihi, di atas arsy-Nya. Artinya Allah Ta'ala maha tinggi berada di atas arsy. Seperti itu. Fawqa samawatihi, di atas langit-langitnya dan seluruh makhluk-makhluknya. Ya. Jadi maksud beliau, kita mengimani bahwasanya kita tidak tahu batasan-batasan Allah. Artinya tidak menetapkan batasan bagi Allah. Namun bukan berarti kita menihilkan Allah Ta'ala istiwa di atas arsy. Karena ahlul kalam, ahlul bid'ah, ketika mereka mengatakan Allah tidak kita ketahui batasan-batasannya, Allah tidak dibatasi sesuatu. Ketika mereka mengatakan seperti ini, kemudian mereka mengatakan maka nggak mungkin Allah istiwa di atas arsy. Kata mereka demikian. Karena berarti kalau Allah istiwa di atas arsy, Allah dibatasi oleh arsy. Ya, maka ini keyakinan yang keliru. Ahlussunnah wal Jamaah mengimani Allah tidak dibatasi sesuatu, artinya kita tidak mengetahui batasan-batasan Allah. Dan tetap di sisi lain kita juga mengimani Allah Ta'ala istiwa di atas arsy. Kenapa demikian? Karena Allah Ta'ala istiwa di atas arsy ini tidak sama seperti istiwanya makhluk. Kalau istiwa makhluk, kita istiwa di atas kursi. Kita berada di atas kursi. Tentu kita dibatasi dengan kursi. Ini kalau makhluk. Sedangkan istiwanya Allah di atas arsy tidak sama seperti istiwanya makhluk. Maka Allah Ta'ala istiwa di atas arsy, namun Allah tidak dibatasi oleh arsy. Kemudian ba'inun ay munfasilun min khalqihi bihaddin huwa a'lamu bihi. Allah Ta'ala itu ba'inun. Ya. Ba'inun artinya munfasilun, terpisah. Min khalqihi, dari makhluknya. Dengan suatu batasan yang Allah lebih mengetahuinya. Ini penting sekali untuk memahami perkataan ini. Allah Ta'ala itu ba'inun, ay munfasilan. Allah itu terpisah. Allah tidak berada di dalam makhluk. Ya, Allah tidak berada di dalam makhluknya. Allah terpisah dari makhluknya. Allah berbeda dengan makhluknya. Maka ada batasan yang membatasi antara Allah dengan makhluk. Namun bagaimana batasannya, seperti apa? Huwa a'lamu bihi. Allah yang lebih mengetahuinya. Fa innahu ta'ala a'lamu binafsihi, karena Allah Ta'ala lebih mengetahui tentang dirinya sendiri.
Kemudian kembali kita membaca matan perkataan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi di paragraf kedua halaman 17. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Telah berkata al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, maksudnya Imam Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i. Ya. Di sini Ibnu Qudamah mengatakan telah berkata Imam Syafi'i, menukilkan perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Abu Abdullah itu kunyahnya, kemudian nama aslinya Muhammad saja, nama ayahnya Idris, kemudian laqabnya Asy-Syafi'i. Ya, laqab itu julukan. Ya, dan beliau lebih dikenal dengan julukannya Asy-Syafi'i, atau terkadang para ulama menyebut dengan nama Muhammad bin Idris, seperti itu. Oke, kita lihat bagaimana akidah Imam Syafi'i dalam menyikapi ayat-ayat asma wa sifat. Beliau mengatakan, amantu billahi wa bima ja'a 'anillahi ala muradillahi. Aku mengimani Allah, aku beriman kepada Allah, dan aku mengimani semua yang datang dari Allah, artinya aku mengimani Al-Quran, ala muradillahi, sesuai dengan makna yang Allah inginkan. Wa amantu bi rasulillahi wa bima ja'a an rasulillahi ala muradi rasulillahi. Dan aku mengimani Rasulullah, dan aku juga mengimani semua yang datang dari Rasulullah, artinya hadis, aku mengimani hadis-hadis yang sahih, ala muradi Rasulillah, sesuai dengan makna yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ini akidah Imam Syafi'i terhadap ayat-ayat asma wa sifat dan juga hadis-hadis asma wa sifat. Artinya beliau mengimani ayat dan hadis tentang asma wa sifat apa adanya. Diimani apa adanya. Ya, tidak diubah-ubah, tidak ditolak, tidak disimpangkan maknanya. Kemudian kata Ibnu Qudamah, wa ala hadza daraja as-salafu wa a'immatul khalafi radhiyallahu anhum kulluhum muttafiquna. Oleh karena itu para salaf, ya, salaf artinya 3 generasi awal umat Islam, yaitu sahabat, ya, sahabat Nabi, kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ini salaf. Yang setelah itu disebut khalaf. Yang setelah itu disebut khalaf. Oleh karena itu daraja artinya intasyara, artinya tersebar. Telah tersebar di kalangan para salaf. Ya. Atau oleh karena itu para salaf itu menyebar, orangnya menyebar kemana-mana. Demikian juga a'immatul khalafi, para imam-imam di masa khalaf, di masa setelah salaf, ya, termasuk diantaranya Imam Ahmad, Imam Syafi'i, ya. Mereka termasuk a'immatul khalaf. Mereka tersebar kemana-mana, ke seluruh penjuru dunia. Ada yang di Jazirah Arab, ada yang di benua Afrika, ada yang di benua Eropa, ya. Ada yang ke arah barat, ke benua Asia. Ya, mereka tersebar, namun kulluhum muttafiquna. Mereka semua sepakat. Walaupun mereka tersebar di mana-mana, mereka sepakat alal iqrari, untuk mengimani, wal imrari, dan imrar. Nanti kita lihat apa penjelasan dari imrar. Ya, mereka semua iqrar, mengimani semua ayat-ayat asma wa sifat apa adanya. Ya, walaupun orangnya di mana-mana, namun akidahnya satu. Dan juga mereka sepakat untuk imrar. Apa maksud imrar di sini? Ya, kita lihat penjelasan Syekh Al-Qusair di catatan kaki nomor kedua. Ishtahara 'anis salafis salihi qauluhum fi nususil asma'i was sifati. Telah tersebar. Ya, tadi daraja artinya intasyara atau ishtahara, tersebar. Telah tersebar
di kalangan para salafus saleh tentang perkataan mereka tentang nas-nas asma wa sifat, mereka mengatakan amarruha kama ja'at bila kaifa. Ya, jadi ini perkataan yang terkenal dari para salafus saleh yang dinukil oleh para ulama ya, tentang asma wa sifat, yaitu amarruha kama ja'at bila kaifa. Artinya perlakukanlah sebagaimana adanya. Amarruha, lewatilah. Amarruha, lewatilah ayat-ayat tersebut. Artinya pahami dan perlakukanlah kama ja'at, sebagaimana adanya, bila kaifa, tanpa mempertanyakan bagaimananya. Ya, ketika membaca ayat tentang asma atau sifat Allah Subhanahu wa taala, maka baca dan yakini maknanya, kemudian imani maknanya, dan tidak perlu ditanya bagaimananya. Nah, ini perkataan tadi para salaf saleh. Wa huwa muradul muallifi rahimahullahu biqaulihi huna. Dan inilah yang dimaksud oleh Ibnu Qudamah, muallif itu Ibnu Qudamah rahimahullah, dengan perkataan beliau di sini al-imraru. Al-imraru artinya membiarkan apa adanya. Membiarkan ayat-ayat tersebut apa adanya. Wal itsbatu wa itsbatu annahu yajibu qabulu nususil asma'i was sifati. Ini mungkin ada kesalahan cetak ya. Situ harusnya tidak ada ya. Ini langsung annahu yajibu qabulu nususil asma'i was sifati. Bahwasanya wajib untuk menerima nas-nas asma wa sifat. Wa ijra'uha 'ala zahiriha, dan membiarkannya artinya kita maknai 'ala zahiriha, sebagaimana makna zahirnya. Ya, wajah ya wajah, mata ya mata, tangan ya tangan, betis ya betis, ya, istiwa ya istiwa. Seperti itu. Ya, ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah yang menyebutkan Allah punya mata, ya kita maknai mata dengan mata. Kemudian tangan ya tangan. Kemudian kaki ya kaki. Istiwa ya istiwa. Ala zahir ya sebagaimana zahirnya. Ma itsbati haqa'iqi ma'aniha wa imrariha kama ja'at wa imraruha kama ja'at, dengan tetap menetapkan hakikat maknanya, atau tetap menetapkan makna-maknanya sesuai dengan makna hakikinya. Wa imraruha kama ja'at, dan membiarkan maknanya sebagaimana apa adanya. Ma'ana fil ilmi bil kaifiyati, dengan menyatakan ketidaktahuan terhadap kaifiyahnya. Dan kita menetapkan maknanya, namun tentang kaifiyahnya kita nggak tahu. Kita katakan wallahu a'lam, nggak tahu. Kita tetapkan Allah Ta'ala punya wajah, dan wajah dalam ayat ya maksudnya wajah, maknanya adalah wajah. Namun bagaimana wajahnya, wajah Allah bagaimana, kita katakan wallahu a'lam, nggak tahu. Ini keyakinan salafus saleh. Fa innaha mimma sta'thara Allah Ta'ala bi'ilmihi falam yuhid ibaduhu biha ilma. Karena masalah kaifiyah adalah masalah yang Allah sembunyikan dalam ilmunya, dan hamba-hamba Allah tidak mengetahuinya secara menyeluruh. Wa alaihi, oleh karena itu, fal qawlu fis sifati far'un 'anil qawli fil dzati. Oleh karena itu, pembahasan tentang sifat Allah ini merupakan turunan dari pembahasan tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membahas tentang sifat, pasti kita akan membahas tentang sifat wajah, akan membahas tentang sifat mata, membahas tentang sifat tangan,
membahas tentang istiwa, dan ini semuanya ada kaitannya dengan pembahasan tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah. Pembahasan tentang sifat ini merupakan turunan dari pembahasan tentang zat. Fakama anna itsbatiz dzati itsbatu wujudin la itsbatu kaifiyatin. Sebagaimana ketika kita menetapkan zat, maka kita menetapkan adanya zat tersebut, itsbat wujudin. La itsbatu kaifiyatin, bukan kita menetapkan bagaimana zat tersebut. Nah, ini perkataan bagus. Ketika kita menetapkan Allah itu ada zat Allah. Allah itu ada. Ya. Entitas zat Allah itu ada. Maka ketika kita mengatakan demikian, kita melakukan itsbatu wujudin, menetapkan adanya Allah, menetapkan keberadaan Allah. Ketika kita mengatakan zat Allah itu ada, berarti kita mengatakan Allah itu ada. Kita menetapkan keberadaan Allah, bukan itsbatu kaifiyatin, bukan menetapkan Allah itu begini dan begitu. Ketika kita menetapkan Allah itu ada zatnya, ada entitasnya. Allah itu ada. Ketika kita mengatakan seperti ini, bukan berarti kita mengatakan Allah itu begini, begitu, bukan. Yeah. Maka fakadzalika itsbatus sifati itsbatu wujudin. Maka demikian juga ketika kita menetapkan sifat Allah, kita itsbatu wujudin, menetapkan adanya sifat tersebut pada Allah. Wanfiradun bil kamali, atau wanfiradin bil kamali, dan kita menetapkan keesaan Allah dalam sifat-sifat tersebut dengan kesempurnaan. Artinya kita ketika menetapkan sifat Allah, misalnya Allah itu rahmah, punya sifat rahmah, maka kita menetapkan Allah satu-satunya yang punya sifat rahmah yang paling sempurna. La itsbatu takyifin wa tamtsilin. Ketika kita menetapkan sifat Allah, bukan berarti kita menetapkan takyif, bukan menetapkan kaifiyahnya, atau bukan berarti kita menyamakan Allah dengan selainnya, dengan selain Allah. Ya, sebagaimana kita menetapkan zat Allah, ini bukan menetapkan kaifiyah zat, maka demikian juga ketika kita menetapkan sifat Allah, ini bukan berarti kita menetapkan kaifiyah dari sifat. Fala yuridu 'alaiha at-ta'wilu adh-dhihniyu. Maka tidak terdapat di sana takwil dhihni, ya, penyimpangan makna di dalam benak kita. Alladhi huwa at-tahrifu wa ta'tilu. Yang takwil di sini pada hakikatnya adalah tahrif dan ta'til. Ya. Nanti akan kita jelaskan apa itu ta'wil, ya. Kenapa kok bisa disebut tahrif atau ta'til. Ya. Kemudian kembali kita baca matan dari Ibnu Qudamah. Wal itsbatu lima warada minas sifati fi kitabillahi. Dan menetapkan semua yang terdapat di dalam semua sifat-sifat Allah yang terdapat di dalam kitab Allah, dalam Al-Qur'an, wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan juga dalam sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Min ghairi ta'arrudin li ta'wilihi, tanpa menentang sifat-sifat tersebut atau tanpa menentang ayat atau hadis tentang sifat tersebut, li ta'wilihi, dengan melakukan ta'wil. Nah, saya akan jelaskan makna dari ta'wil. Ta'wil, at-ta'wilu ini memiliki 3 makna. Ya. Ada 3 definisi dari ta'wil. Yang pertama, ta'wil artinya at-tafsir. Ta'wil sama dengan tafsir. Ya, tafsir itu artinya idahul makna, menjelaskan makna. Ya.
tafsir Quran, berarti kita menjelaskan makna-makna Al-Quran. Mana-mana ayat Quran. Jadi yang pertama, takwil artinya tafsir, sama dengan tafsir. Ya, makanya banyak para ulama yang mengarang kitab tafsir Quran, dia beri judul kitab takwil. Ya, takwil itu artinya tafsir. Sebagaimana juga perkataan Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, Rasul doakan beliau, Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, jadikanlah Ibnu Abbas ini orang yang faqih dalam masalah agama, dan jadikanlah Ibnu Abbas adalah orang yang alim dalam masalah ta'wil. Ta'wil di sini artinya tafsir. Jadi Nabi doakan Ibnu Abbas jadi orang yang sangat berilmu dalam masalah tafsir Quran. Mana yang kedua dari ta'wil artinya al-haqiqah, hakikat dari sesuatu. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala firman dalam surat Ali Imran ayat ke-7. Di akhir ayat Allah Ta'ala katakan, "Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah." Tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Takwil di sini artinya hakikah. Tidak ada yang mengetahui hakikat sesuatu secara menyeluruh, secara spesifik, secara jelas kecuali Allah Subhanahu wa taala. Al-hakikah. Ya. Hakikah itu hakikat dari sesuatu. Ini makna yang kedua. Makna yang ketiga, ta'wil artinya sarful lafzi. Artinya menyimpangkan makna sebuah lafaz. Ya, menyimpangkan makna dari sebuah lafaz. Ya. Atau sarful lafzi minal makna zahir. Menyimpangkan sebuah makna lafaz dari makna zahirnya. Ya. Misalnya lafaz singa, ya, yang sudah sering saya contohkan, ketika singa dipahami sebagai lelaki pemberani, maka ini takwil. Karena singa makna zahirnya, makna hakikatnya itu binatang. Ketika dipalingkan maknanya menjadi laki-laki pemberani, maka ini takwil. Ini makna takwil yang ketiga, yaitu sarful lafzi, menyimpangkan makna, menggeser makna. Nah, takwil yang makna ketiga ini ada dua jenis. Ada takwil yang sahih, ada takwil yang fasid, yang rusak atau batil. Nah, takwil yang sahih, takwilun sahihun, dan takwilun batilun. Takwil yang sahih dan takwil yang batil. Takwil yang sahih, dan ini yang dibolehkan dalam agama, adalah menyimpangkan makna sebuah ayat atau hadis dengan dalil atau dengan adanya qarinah yang dibenarkan. Menyimpangkan makna dengan dalil karena ada dalil yang menunjukkan maknanya bukan demikian, atau dengan adanya qarinah. Ya. Sedangkan takwil yang fasid artinya menyimpangkan makna kepada makna lain dari makna zahirnya tanpa dalil dan tanpa qarinah yang dibenarkan. Dan takwil yang dimaksudkan oleh Ibnu Qudamah tadi dalam perkataan beliau di kitab ini adalah takwil yang fasid ini. Ya, jadi kalau kita breakdown lagi ada 4 takwil. Takwil dalam artian tafsir, takwil dalam artian al-haqiqah, takwil dalam artian sarful lafzi namun yang sahih, dan takwil dalam artian sarful lafzi namun yang batil. Ini yang keempat yang dilarang dalam agama, yang tidak diperbolehkan. Nah, baru kita baca catatan kaki pertama halaman 18. Al-muradu tafsiruhu bi ghairi ma yadullu alaihi zahiru lafzihi al-mutabadiri min kalamillahi ta'ala wa kalami rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan takwil di sini artinya menafsirkan ayat-ayat atau hadis dengan selain penafsiran yang ditunjukkan oleh zahir lafaznya. Yang mutabadir, yang
langsung langsung terfikirkan di benak, ya, ya, makna zahir artinya makna yang mutabadir fi dhihni, yang langsung muncul di benak ketika kita mendengar kata-kata singa, ya yang muncul di benak kita ya binatang gitu. Ketika kita mendengar kata-kata tangan, ya yang muncul di benak kita tangan. Ketika mendengar kata-kata wajah, ya wajah. Nah, ini makna zahir. Makanya sering digandengkan dengan kata-kata al-mutabadir. Namun intinya zahir. Dengan selain makna yang zahirnya min kalamillahi ta'ala wa kalami rasulihi, dari perkataan Allah dalam Al-Quran dan juga dari perkataan Rasulullah dalam hadis-hadis. Jadi takwil di sini menafsirkan perkataan Allah dalam Al-Quran atau menafsirkan perkataan Nabi dalam hadis-hadis dengan selain makna zahirnya. Walladhi yatarattabu alaihi taghyira ma'ani sifati wa tahrif al-kalimi an mawadhi'ihi. Dan yang menyebabkan adanya perubahan makna-makna dari sifat-sifat Allah dan menyebabkan adanya tahrif, adanya penggeseran kalimat-kalimat Allah, adanya pengubahan kalimat-kalimat Allah dari tempatnya. Ini definisi yang panjang dari Syekh Al-Qusair tentang takwil. Ya, intinya takwil yang dimaksud di sini adalah sarful lafzi, menyimpangkan makna, menggeser makna dari makna zahirnya. Fa inna ta'wil alladhi yaz'amuhu nufatu sifati wa huwa sarfu ma'na al-lafzi. Karena ta'wil yang diinginkan oleh para orang-orang yang menolak sifat Allah adalah sarfu ma'na al-lafzi, memalingkan makna lafaz. Nah, ini tadi ya, sarful lafzi. Wa tafsiruhu bi khilafi ma yadullu alaihi zahiruhu. Dan menafsirkan ayat-ayat atau hadis-hadis tentang sifat dengan selain yang ditunjukkan oleh makna zahirnya. Liqarinatin batilin, dengan sekedar adanya qarinah yang batil. Ya, tadi saya katakan takwil yang makna ketiga, sarful lafzi, ada dua, sahih dan batil. Sahih kalau dilakukan dengan dalil atau qarinah. Batil kalau dilakukan tanpa dalil dan tanpa qarinah yang sahih. Ya, jadi orang-orang yang melakukan takwil pakai qarinah, namun qarinahnya qarinah yang batil. Qarinah yang enggak benar. Qarinah itu apa? Qarinah itu adanya indikasi-indikasi. Adanya faktor-faktor pendukung yang mendukung untuk dilakukan takwil. Misalnya contohnya ketika kita mengatakan tadi saya melihat singa padang pasir datang ke rumah Pak Presiden. Misalnya singa padang pasir datang ke rumah Pak Presiden. Ya, maka atau ya, yang lebih enak ya, tadi saya melihat singa padang pasir sedang makan di restoran A. Nah, maka kita pahami singa padang pasir di sini bukan maksudnya binatang singa, namun artinya seorang pendekar gitu, atau seorang tentara yang gagah berani. Ya. Kenapa? Karena ada qarinah. Nggak mungkin binatang itu makan di restoran. Nggak mungkin binatang datang ke rumah presiden, ya sudah ditangkap sama pengawalnya. Ada qarinah. Ya. Ada faktor-faktor, ada indikasi-indikasi yang mendukung bahwasanya singa di sini bukan makna zahirnya. Nah, maka orang-orang yang melakukan takwil, mereka menggunakan qarinah, namun qarinah yang batil. Dan ini yang dilarang, ya. Ada mentakwil dengan jenis makna pertama dan makna yang kedua dan juga makna yang ketiga, takwil yang sahih.
Ini semuanya tidak terlarang melakukan takwil dan artian menafsirkan ayat Quran, menafsirkan hadis, nggak masalah ya, dengan ilmu. Atau takwil dalam artian hakikah. Ya, maka ini dipahami oleh para salaf bahwasanya takwil artinya hakikah. Demikian juga melakukan takwil ayat-ayat atau sifat, ayat-ayat atau hadis tentang sifat dengan adanya dalil, karena dalil atau dengan adanya qarinah yang sahih, maka tidak mengapa. Yang terlarang adalah melakukan takwil ya, tanpa dalil dan tanpa qarinah, hanya berdasarkan akal semata, maka ini termasuk penyimpangan dalam agama. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dakwah semampumu.